Jadi yang sering-sering dibawa orang waris adalah, Vatikanus Sinaiticus nggak ada nih koma Johannium. Itu yang sering sekali mereka bilang, ini ayat palsu, ayat sisipan. Itu tidak benar, teman-teman. Anda perlu memahami sesuatu, bagaimana caranya Alkitab itu sampai di tangan kita. Alkitab itu yang Anda dan saya pegang, ya, itu bukan hanya dari kodeks, bukan hanya dari satu kodeks saja di rekonstruksinya. Dan bukan dari Vatikanus dan Sinaiticus. Vatikanus dan Sinaiticus itu baru ditemukan tahun 1870-an, ya. Dan itu merupakan secara manuskrip, secara uji karbon, memang dia tua, ya, kira-kira abad ketiga dan abad keempat, ya, Vatikanus dan Sinaiticus. Ini kalau udah bicara begini, itu kita bicara manuskrip. Anda perlu paham ya Pak ya, yang mereka bicarakan itu adalah manuskrip, ya. Ini bukan bicara teologinya nih. Satu saya jelaskan dulu. Vatikanus dan Sinaiticus itu sekalipun secara uji karbon merupakan kodeks, artinya terlengkap, ya, dalam bentuk buku yang terlengkap yang paling tua yang sekarang ini kita punya. Para scholar itu menyebutnya sebagai kodeks alfa. Artinya kalau kita menemukan misalnya potongan-potongan papirus atau kodeks lainnya yang usianya lebih muda daripada Vatikanus dan Sinaiticus, maka kita cocokin ya sama Vatikanus dan Sinaiticus karena mereka adalah translasi dari Septuaginta. Ya, Septuaginta aslinya kita udah nggak punya. Ya, Septuaginta aslinya yang ditulis oleh para rabi itu kita nggak punya terjemahan aslinya. Vatikanus dan Sinaiticus merupakan terjemahan daripada Septuaginta. Ini Anda perlu paham. Ya, Vatikanus Sinaiticus itu baru ditemukan tahun 1800. Perjanjian baru kita, Anda perlu tahu, ya, itu tidak direkonstruksi dari satu kodeks. Ya, tapi perjanjian baru kita tuh direkonstruksi dari beberapa papirus dan beberapa kodeks, dan bukan dari Vatikanus dan Sinaiticus. Kalau Anda baca sejarah bagaimana Alkitab perjanjian baru kita ini direkonstruksi pertama kali, ya, itu berdasarkan yang namanya kita sebut sebagai Textus Receptus. Jadi Bapak perlu tahu bahwa semua manuskrip di dunia ini yang ditemukan nih, jadi Alkitab perjanjian baru kita itu direkonstruksi dari berbagai ribuan, ya, ribuan, saya kasih jumlahnya sekitar 24.000 Pak, ya. Perjanjian baru itu jumlahnya sekitar 24.000, kalau digabung dengan perjanjian lama ke total 66 ribuan. Dari 24.000 perjanjian baru itu 5.800 diantaranya adalah yang berbahasa Yunani. Dari 5.800 yang berbahasa Yunani ini mereka bagi-bagi lagi yang kita sebut sebagai familia manuskrip. Ada 4 famili manuskrip, tapi semua Alkitab di dunia ini hanya memakai 2 yang paling banyak dipakai. Satu yang kita sebut dengan teks majority atau teks mayoritas, ya. Dari 5.800 itu ada sekitar 95% yang merupakan kita sebut sebagai Byzantine Codex, ya, teks-teks Bizantin. Ya, inilah yang dilestarikan oleh bapak-bapak gereja kita di gereja Antioquia. Dan itu yang saya terima. Ya, jadi kalau Anda tanya, Bu Sofi pakai Alkitab perjanjian baru yang apa? Textus Receptus. Ya, Textus Receptus itu artinya majority text. Ya, 95% teks dari yang berbahasa Yunani itulah yang saya terima dan saya pakai. Sisanya Pak, sekitar 200-an dari 5.800 perjanjian baru kita yang berbahasa Yunani, 200 itu kita sebut dengan teks Alexandria. Itu yang dipakai, yang kita sebut sebagai critical text. Jadi semua Alkitab terjemahan di dunia ini kalau tidak pakai Textus Receptus, yang majority text, dia pakai teks minoritas tuh, yang teks-teks Alexandria. Ya, yang jumlah ayatnya lebih kecil. Nah, saya kasih tahu Anda, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang Anda sebutkan sebagai koma Johannium itu, walaupun dia tidak ada di Sinaiticus dan Vatikanus, dia ada di kodeks-kodeks lainnya, Pak. Jadi ada ribuan, ya, ada ribuan kodeks-kodeks lainnya yang menjadi saksi bahwa koma Johannium itu ada, ya, ada di dalam manuskrip Alkitab perjanjian baru kita. Nah, orang Kristen itu perlu memahami bahwa konsep Trinitas itu bukan diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 7 saja. Ngerti ya? Konsep Trinitas, Bapa, Firman, dan Roh itu bukan diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 7. Tapi dari tadi tuh Pak, semua pembacaan Alkitab kita dari mulai Kejadian sampai Wahyu, kalau kita baca, itu menyaksikan tentang Trinitas. Trinitas itu ekspresinya menjadi jelas di dalam perjanjian baru, bukan satu ayat.
Jadi konsep doktrin Trinitas itu tidak diambil dari satu ayat, tapi dari seluruh pembacaan Alkitab kita. Ini orang Kristen perlu paham. Sampai sini paham, Pak? 1 Yohanes 5 ayat 7 pun mau dihilangkan, tidak menghilangkan konsep Trinitas, karena itu ada di ayat-ayat lainnya. Tadi yang kita bacakan, tadi yang Pak Erben sudah sampaikan. Itu tadi baru perjanjian baru yang saya jelaskan. Belum nanti kalau kita merujuk perjanjian lama, lebih ruwet lagi, Pak. Kenapa? Karena di perjanjian lama, selain ekspresi Allah Trinitas ini belum jelas, Musa itu tidak menulis tentang Trinitas, saya kasih tahu Anda. Tapi Musa itu menulis tentang kebagaimanaan Allah kita. Ya, itu lebih ruwet lagi di dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, itu ayatnya jelas banget. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jelas banget. Tadi loh, yang dibacakan Mozart Yohanes 14 tadi ayat 23. Ya, Bapa mengutus aku. Yang kau sebut sebagai Allah itu adalah Bapakku. Itu jelas banget ekspresi Allah Trinitas dalam perjanjian baru. Perjanjian lama ruwet, Pak. Perjanjian lama itu nggak begitu jelas, samar dia. Saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya. Nah, jadi konsep Trinitas itu bukan dari 1 Yohanes 5 ayat 7, bukan satu ayat. Tidak mungkin satu doktrin itu diambil hanya satu ayat, tapi harus dibaca secara teliti keseluruhan ayat-ayat Alkitab kita di situ, Pak. Ya, Kejadian 1 ayat 1 saja sudah menunjukkan Trinitas itu. Bereshit bara Elohim et hazamaim ve'et haaretz itu sudah Trinitas, Pak. Di dalam ayat itu sendiri sudah menunjukkan itu Trinitas. Kita nggak perlu ngambil dari 1 Yohanes 5 ayat 7. Dari perjanjian lama itu udah penuh itu. Bapa, Davar Elohim, dan roh Elohim itu ada, Pak, di dalam Yesaya 48 dan 16 contohnya. Ya, Yahweh, Adonai Yahweh, dan roh Yahweh. Apalagi kalau bukan Trinitas itu. Mazmur 33 ayat 6. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman dan hembusan nafasnya, melalui rohnya. Apa itu kalau bukan Trinitas? Nah, itu ya, Pak, ya. Jadi kalau bicara, kita mesti bedakan apakah itu teologis yang mereka bicarakan, debat kita dengan orang Wanes, apa manuskrip. Kalau mau debat manuskrip, ayo debat manuskrip gitu loh. Kita lihat teksnya. Nah, yang sering dipakai orang Wanes adalah 1 Yohanes 5 ayat. Mereka berpikir nih, orang Wanes berpikir bahwa kita orang Trinitas itu menggunakan doktrin Trinitas karena diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 7. Enggak, Pak. Enggak. Gitu loh. Ya. Lalu mereka mencoba mendegradasi bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 ini enggak ada di Vatikanus dan Sinaiticus. Nah, bodohnya mereka, Pak. Rekonstruksi Alkitab kita itu bukan ribuan manuskrip. Itu menjadi testimoni daripada rekonstruksi Alkitab kita. Jadi Alkitab Anda dan saya pegang sekarang ini itu tidak direkonstruksi dari satu kodeks, tidak Vatikanus, tidak Sinaiticus, bukan. Itu hanya rujukan. Vatikanus dan Sinaiticus itu baru ditemukan tahun 1800. Alkitab Perjanjian Baru Anda itu yang kita pegang sekarang itu udah dari tahun 1600. Sudah di kanon dan dicetak dan rekonstruksi dari Textus Receptus itu dari tahun 1600 zaman Desiderius Erasmus. Itu udah intact, Pak. Ya, jadi bukan dari 1 Yohanes 5 ayat 7 doktrinitas itu diambil. Sampai sini paham ya? Bukan dari satu ayat. Saya rasa itu jawaban saya. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan silakan. Udah diborong semua sama Ibu Sofi. udah kayak harusnya sudah terjawab ya sama Ibu Sofi ya. Itu penjelasannya itu benar. Saya juga mungkin kalau mau nambahin juga sebenarnya udah nggak ada juga yang mau ditambahin, udah pas banget lah itu. Iya, jadi orang Wanes saya saya di sini juga berdialog dengan orang Wanes bilang 1 Yohanes 5 itu ayat palsu. Palsu tuh gigimu yang palsu. Ya. Iya, sebenarnya diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 7 doang. Tapi bukan hanya Wanes saja sih, orang Muslim pun kalau misalnya lagi berdiskusi tentang lintas agama, sudah pasti mereka akan mematahkan si 1 Yohanes ini. Makanya saya ingin lebih paham lagi sih soal tentang isi Alkitab ini. Baik. Jadi ada dua materi debat kita. Satu, Pak, kalau kita bicara teologis, kita mau debat teologis, sisihkan dulu, jangan ngomong manuskrip dulu. Intinya apa yang ada di Alkitab kita yang kita pegang sekarang ini, yang dipercaya orang Kristen, itu yang diperdebatkan. Sama seperti kita ya, kalau kita debat dengan Muslim misalnya,
kita harus bedakan dua. Satu, kita bicara apa yang mereka percaya aja dulu, itu yang kita perdebatkan. Mereka percaya Muhammad ini memang tokoh ada, real, tokoh historis. Itu yang kita debatin. Akhlaknya Muhammad, ya kan? Ajarannya Muhammad, itu dulu. Nah, nanti kalau kita mau debat sejarah bahwa Muhammad ini tokoh fiktif, bedakan itu, gitu loh contoh. Masuk saya, ya. Jadi kita bedakan dulu. Nah, kalau Anda mau mendebat kita, debat apa yang ada di tangan saya. Contoh, Anda mendebat saya contoh nih Pak, debat yang tidak ilmiah. Misalnya, Yonatan Nandar, misalnya si Monyong ini, si Endang Sunandar. Dia membawa namanya Injil Barnabas. Lah Injil Barnabas itu bukan kitab kita nggak percaya. Lalu dia bawa pula Talmud. Emangnya sejak kapan orang ke gereja pakai Talmud? Jadi ini tahu nggak? Ini debat nggak logis. Artinya apa? Itu bukan iman kita. Kok kamu memperdebatkan itu? Ngerti maksud saya Pak? Debatin apa yang ada di tangan kita dulu. Lah nanti kalau kita mau debat apakah itu palsu atau itu asli, manuskrip asli, apa Injil apokrifa dan sebagainya, itu di luar konteks gitu loh. Di debat yang berbeda. Jadi itu debat yang nggak logis. Itu yang saya contohkan tadi. Dia membawa namanya Talmud. Sejak kapan iman kita itu bersandar pada Talmud? Itu maksud saya Pak. Orang Kristen tuh nggak percaya Talmud. Dia hanya rujukan tambahan informasi. Yes. Tapi tidak semua yang ditulis dalam Talmud itu kita ambil. Kenapa? Karena Talmud itu adalah pro kontra debat para rabi. Betul nggak Pak Dadru? Benar, yang masuk Talmud itu masa masuk Al-Quran saja. Quran yang ngambil dari Talmud. Iya, jadi kalau mereka bawa ini di Talmud tertulis, lah memangnya sejak kapan orang Kristen beriman pada Talmud, saya tanya. Gitu loh Pak, itu debat yang nggak logis. Nah kalau mereka mau debat logis, ya bawa yang di Alkitab kita gitu loh. Yang kita percaya iman kita sekarang ini. Gitu juga dengan orang Oneness. Jangan kau debatkan, kamu mau debat apa nih? Manuskrip? Apa mau kamu debatkan teologis? Kalau manuskrip, ayo kita buka manuskrip. Apakah koma Johanium ini ada nggak di dalam kodeks-kodeks lainnya? Itu ada Pak, salah satu di dalam kodeks Bezai. Ya, jadi kalau kita mau debat manuskrip, kita debat manuskrip. Itu beda, itu debat ilmiah, debat historis, atau debat teologis, begitu loh Pak. Ada dua sisi nih. Kita mau debat historis, sejarah, atau kita mau debat teologis. Contoh di debat teologis Pak ya, Muslim percaya bumi itu datar. Itu debat teologis. Kalau kita bicara nanti sejarah itu beda lagi. Ya, mereka percaya Isa Al-Masih ini mereka sambungkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu debat teologis. Tapi kalau kita bicara historis, lah Isa Al-Masih ini kagak ada hubungannya sama Yesus. Ini dua sisi yang berbeda. Karena itulah jangan kita dibingungkan. Kita pilah-pilah. Jangan di blender jadi satu. Ya, jangan digabung jadi satu, ampuradul nanti. Nah, orang Oneness itu kelemahannya di situ. Mereka tidak tahu manuskrip. Mereka sama dengar dari pendeta-pendetanya doang, ya, dengar dari ustadz-ustadznya doang. Wah, begini. Sebenarnya mereka tidak tahu apa tentang manuskrip, Pak. Ya. Sama nih seperti Islam. Ini kan Sinaiticus Vaticanus nggak ada. Mereka pikir rujukan kita itu cuma Vaticanus Sinaiticus. Rujukan rekonstruksi Alkitab itu kan Vaticanus Sinaiticus, Pak. Gitu loh. Itu Pak. Ya, jadi Vaticanus Sinaiticus itu kita sebut dengan Codex Alpha. Terima kasih Bu. Hanya sebagai standar, ya sebagai standar saja, tapi bukan Alkitab kita tidak dari Vaticanus dan Sinaiticus, gitu. Ya, dilanjut teman-teman. Nggak ada muslimnya. Iya, nggak ada. Kalau kita bahas Islam Terima nanti. kasih ya Pak, Bu. Saya izin turun, saya di bawah Oke, aja. thank you bro, thank Terima you. kasih, Tuhan memberkati. Ya, God bless.
Tuhan berkati ya. Kalau saya tidak fanatik pada satu kodeks ya. Kalau saya menerima lengkap karena semakin saya mempelajari ternyata Alkitab Perjanjian Lama pun catatan kaki nggak masalah. Memang Alkitab tidak titik komanya tidak berubah sampai selafaz-lafaznya itu hanya karangan Muslim itu. Saya menerima catatan kaki, Pak. Catatan kaki itu nggak masalah. Jadi pada waktu itu Anda perlu pahami bahwa perjanjian baru kita itu yang ditemukan ya, manuskrip dan kodeks-kodeks yang ditemukan itu lebih banyak adalah personal. Jadi koleksi pribadi. Di mana tentu saja dari pengajaran para rasul yang mereka dengar pada waktu itu mereka menambahkan catatannya sendiri misalnya. Kalaupun misalnya koma Johaini ada catatan tambahan yang ditambahkan pada waktu itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu justru makin memperkuat bahwa memang yang diajarin para rasul itu adalah Bapa, Firman, dan Roh adalah satu. Yes, mantap. Catatan kaki itu nggak masalah, Pak, karena kita tidak percaya seperti Muslim ya. Ini kitab yang diturunkan dan didirikan Jibril, titik komanya tidak berubah, itu nggak ada di dalam konsep kita. Ya, diklaim tidak berubah, tapi pernah ada berkaitan Utsman dengan Kairo Mesir. Nah, itu yang repot. Itu dia. Oke, ada Syahril. Mau tanya apa, Bro Syahril? Syahril? Halo Syahril. Sinyalmu merah parah itu. Halo, Syahril? Syahril? Halo? Kalau nggak mau ngomong turunkan aja Pak, mau report itu. Sinyalnya merah. Gak dengar dia. Itu memang ada dua macam pendekatan cara kita berdebat. Saya kasih ada contoh misalnya CP ya. CP kalau debat dia nggak mau debat Muhammad itu fiktif, historical sejarah itu. Kenapa? Apapun yang kita omongkan Muslim itu tuh tetap nggak percaya, Pak. Gitu loh. Mereka tetap percaya ini ya. Yang dia perdebatkan adalah di konteks teologisnya itu. Nah tapi kalau J. Smith beda cara debatnya. Dia debatnya di ilmiahnya, di sejarahnya gitu loh. Yang mana Muslim ini sama sejarah kan anti, orang arkeologinya aja nggak ada kok. Arkeologi Islam itu apa sih selain rambut sama gigi Muhammad sama sendalnya? Sempaknya. Pedang bro, pedang. Sepeda Adam Bu, sepeda Adam. Qurannya nggak ada, nggak arkeologi Islam ini apa sih? Gigi Muhammad, rambut sama ininya sendalnya tuh arkeologinya. Apalagi nggak ada. Jadi Islam ini nggak percaya sejarah. Mereka itu gimana ya? Agama yang nggak ada sejarahnya. Jadi kalau kita mau bulat-bulat, makanya materi ketika debat, misalnya materinya Rab Jono, materinya J. Smith, materi yang sejarah bahasa ini, lah mereka percaya Arab itu bahasa surga kok. Di surga bahasanya bahasa Arab kok teman-teman. Mau kita sampai berbusa-busa secara ilmiah mendebatkan ini loh berasal dari bahasa Nabatea. Historinya ada, bukti arkeologinya ada. Mereka arkeologi aja nggak tahu teman-teman. Orang Muslim tuh inskripsi aja nggak ngerti. Inskripsi aja loh mereka nggak ngerti teman-teman. Ya makanya materi itu kurang populer, betul nggak Pak Erben? Sampai berbusa-busa, Rabjono ngomong tentang peta, tentang geografis. Lah Muslim geografi aja nggak ngerti teman-teman. Sejarah tuh mereka nggak tahu. Sejarah Arab abad ke-7 ada suku Lakmit, suku apa, suku ini. Mereka mana ngerti kayak gitu-gitu. Nah kita jelasin sampai mencret berbusa-busa. Gitu loh. Saya suka, kalau saya secara pribadi saya suka materi-materi itu tuh memperkaya banget ya. Saya suka sekali. Oh jadi pada waktu itu Arab tuh sekian. Itu ada pemetaannya tuh pada waktu itu. Tapi masalahnya kalau kita berdebat dengan Muslim itu nggak ada yang tahu. Orang awam itu taunya cuma ngaji. Ini saya kasih tau Anda ya. Orang awam itu taunya cuma gini loh. Bu Sofi, itu coba Al-Fatihah itu baca nahu sorofnya Bu Sofi, panjang pendeknya nadanya. Mereka tuh cuma tahu begitu. Kok debat mengenai sejarah arkeologi itu makanan apa Bu Sofi? Mereka tuh nggak ngerti teman-teman. Islam itu tidak punya penemuan arkeologi, saya kasih tahu Anda.
Ya, penemuan arkeologi Islam itu cuma giginya Muhammad, rambutnya sama sendalnya Muhammad itu loh. Nah, itu. Gitu. Gigi, rambut, sendal. Bu Sophie, sebetulnya lebih parah itu kalau kita mengarah kepada kritik source. Di Alkitab juga bisa kita lacak itu. Misalnya mengapa Yohanes 9, itu tidak ada dan kemudian ada. Misalnya mengapa adulteress, perikopa itu apa namanya, wanita pelacur itu ada dan tidak ada. Itu bisa dilacak mengapa itu kemudian ada Very hilang dan kemudian masuk lagi. Nah, kalau kita Perikop lakukan itu terhadap Islam, Al-Quran, ambil adul. Makanya ada seorang Muslim yang mengatakan Al-Quran itu bukan kitab sejarah, gitu loh. Iya. Lah kalau kita buka manuskrip, Anda mau kita bandingin sama manuskrip Quran Anda, top copy, Sana'a, ya, ataupun Samarkan, mampus kalian. Sisipannya banyak, ayat-ayat dihilangkan banyak. Kata-kata Allah tuh disisipin semua. Ternyata aslinya tuh gak ada kata-kata Allah loh. Banyak di dalam Quran tuh teman-teman ya, gak ada kata-kata Allahnya, ditambahin sama mereka. Jadi yang berbicara ini si kami ini emang tanda tanya. Siapa si kami itu kita nggak tahu. Jadi kalau kita mau tunjukin, ya kita bandingin Quran yang Muslim pegang sekarang dengan manuskrip aslinya habis. Tapi kita akan menghabiskan waktu berdebat soal itu, teman-teman. Ngerti nggak maksud saya? Karena mereka tuh didoktrinkan di otak mereka, Quran tidak berubah sejak diturunkan dari zaman Muhammad, titik komanya, selafaz-lafaznya, sesuara-suaranya, itu yang didoktrinkan sama mereka. Makanya kalau Muslim naik ke komal-komal kita kan, Quran di seluruh dunia itu satu. Itu kan omongan orang awam, betul nggak? Betul, Bu. Kalau para sarjana, para scholar nggak gitu ngomongnya. Itu omongan orang-orang yang cuma tahu nahu sorof. Iya. Oke, ini Ferdi mau tanya apa, Bro Ferdi? Ferdi mau tanya apa? Ferdi. Oh, silakan Pinky. Mau tanya apa, Pinky? Apa? Itu bukannya logo es krim Wallace. Itu yang benar logo es krim Wallace. Kalau ini logo apa? Itu pasti logo susu Yakult. Yang benar logo susu takut. Kalau ini kalian tahu nggak logo apa? Itu bukannya logo. Ini. Kalau di negaraku itu logo. Halo. Naik ke atas malah muter nih, nggak jelas. Suruh ngomong nggak ngomong. Ayo Pinky. Pinky. Turun dia. Jadi memang pola pikir mereka ini agak rada-rada gimana gitu ya. Agak ada miring-miringnya. Oke. Ansudar, silakan. Apa mau kau tanya? Wedding ini. Silakan. Menyimak aja bang, belajar. Oh, Iya. Iya, kalau kita bicara teks manuskrip ya habis Quran. Sama Samarkan, sama top copy, sama manuskrip yang tertua aja nggak ada yang sama kok. Cuman kan kalau kita mau memperdebatkan itu, Muslim itu mana tahu sih manuskrip? Mereka tuh nggak tahu. Kebanyakan bohongnya, karena kalau sekolah-sekolah, misalnya kemarin itu antara Nikolai Sinai dengan Gabriel Reno itu mengulas itu, yang mengatakan ada yang namanya Rami ya, itu orang Muslim juga, dia menyatakan itu dongeng itu kalau ada darahnya si Utsman itu di atas apa namanya manuskripnya itu. Dia bawa kata begitu, itu Muslim gitu loh. Jadi mana yang kita percaya kan begitu? Orang-orang awam atau orang-orang yang lebih melakukan penelitian? Ya bayangin ya Pak, scholar-scholar Islam sendiri, Munim Siri menyatakan bahasa Arab itu adalah turunan dari bahasa Nabatean. Tapi Muslim awam percaya bahasa Arab ini bahasa surga. Bahasa surga. Iya memang. Repot memang.
Iya, di surga Tuhan Allah ngomong apa? Pakai bahasa Arab katanya. Ya udah kalau begitu kita mau debat sejarahmu, mereka nggak ngerti kok. Saya tunjukin bukti arkeologi, memang mereka ngerti, nggak ngerti ya kita debat aja secara lucu-lucuan teologinya mereka. Betul nggak Pak Erben? Siap. Gitu loh, Siap, makanya siap. materinya misalnya Gugat, materinya Arab Jono bagus, tapi nggak terlalu populer. Kenapa? Mereka nggak ngerti sejarah. Musim itu mana tahu sejarah sih teman-teman? Kita ngomong apa lo mereka nggak ngerti. Mereka tuh kan belajar dari kita. Ya mengenai dongeng 7 penidur, mereka belajar dari kita. Mengenai Al-Fatihah, mereka belajar dari kita. Sejarah mana ngerti mereka nggak ngerti. Manuskrip, apalagi manuskrip. Mereka percaya ini kitab gedebuk dari surga kok. Oke, silakan yang mau bertanya naik atau bernarasi. Kakak Mala, silakan kakak. Yo, shalom, selamat malam semuanya. Ya, silakan apa mau. Saya dari roomnya tadi, Pak Arben, saya mau tanya ini masalah di 2 Tesalonika 2 ayat 10, 11, 12, tapi inti pertanyaannya itu bahwa si Allah ini sama dengan Allahnya di dalam kekristenan karena dia juga menyesatkan. Atau saya bacakan ayatnya nih Pak Erben. Di 2 Tesalonika ayat 2 pasal 10, 11 dan 12. Tapi inti pertanyaannya itu diambil dari ayat 11. Saya potong saja, saya copot-copot ayat saja. Yang mana, Pak? Iya, dia mengatakan di sini bahwa Allah dalam Islam itu mengirim setan dan manusia untuk menyesatkan. Allah mengirimkan setan untuk menyesatkan manusia. Dia bilang tadi bahwa Mana ada Allah- kayak gitu artinya. Nih, kau dia nggak pertanyakan sabar, di terus sini lanjut. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Iya, gitu ya. Iya. Jadi di sini bro, kalau baca ini baca dari atas. Iya, saya bilang tadi itu antikristus. Bentar tapi dulu. dia- Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka jahat, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Dan itulah sebabnya. Artinya Ya, apa? itu pertanyaannya. Di sini dengar dulu. Makanya kalau membaca itu baik dan benar. Lihat ya. Jadi kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi artinya mereka hidup dalam penyembahan berhala, tapi mereka tidak mau datang kepada Yesus. Mereka menolak untuk ikut Yesus, mereka mengeraskan hati. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi artinya sini, karena manusia itu mengeraskan hati tidak mau percaya kepada Yesus, maka Tuhan mengeraskan hati mereka. Maka Tuhan disesatkan hati mereka supaya mereka binasa di dalam dosanya. Karena mereka nggak mau hidup. Ya udah. Jadi kalau saya pakai bahasanya gini ya, saya udah mau bantu orang, ayolah. Ayo kita kerjakan tugasmu. Dia bilang, nggak mau gitu kan. Ya udah, kalau kau nggak mau rasakanlah. Kalau kau nanti nggak naik kelas terserah kau lah. Biarin. Loss gitu, itu seperti itulah gambarannya itu. Allah mendatangkan kesesatan itu, yang dimaksud itu adalah delusional, Pak. Delusional itu artinya khayalan. Apa maksudnya? Artinya Allah membiarkan mereka ketika antikristus datang, dia akan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, itulah delusionalnya, itulah kesesatannya. Ngerti, Pak?
Bukan seperti dalam Quran, Allah mengutus setan-setan untuk menyesatkan, bukan. Maksudnya Allah membiarkan mereka supaya mereka berpikir begini ketika antikris datang nih. Oh inilah, ini mujizat-mujizat dan tanda-tanda itu. Nanti antikris akan bikin mujizat-mujizat dan tanda-tanda itu, Pak. Ngerti ya? Dan dengan tanda-tanda itu banyak orang akan ikut. Wah ini nih benar-benar orang yang luar biasa nih. Ngerti? Iya. Kayak dulu misalnya Bapak tahu namanya Sai Baba nggak? Sai Baba, tahu nggak Sai Baba? Saya Baba, saya tidak tahu itu Bu Sofi. Sai Baba yang di India itu loh yang suka bikin mujizat, dari tangannya bisa keluar emas, dari tangannya keluar apa, bisa menyembuhkan. Ngerti nggak? Orang-orang tuh ngikuti dia tuh. Nah itu Pak namanya delusional. Delusional itu artinya apa? Mereka itu dihanyutkan oleh hayalan-hayalan. Wah ini orang pinter nih, orang bisa bikin mujizat, bisa nyembuhin orang, bisa ngeluarin emas dari tangannya. Orang banyak ngikuti dia, itulah roh antikristus. Itu maksudnya Pak, mendatangkan delusional, mendatangkan supaya mereka tuh berpikir, oh ini hayalannya tuh nyata, ngerti nggak? Padahal itu tuh bohong-bohongan semua, itu tipu-tipu. Kayak sulapan itu loh, mudeng nggak? Itu maksudnya delusional. Itu maksudnya Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Kenapa? Karena mereka menolak kebenaran. Itu loh, seperti itu gambarannya, contohnya. Itu ya Pak ya, bukan seperti dalam Quran Allah menyesatkan manusia, bukan. Itu Muslim itu nggak bisa baca Alkitab kita memang. Ya, dan saya rasa ini salah satu, kalau saya baca bahasa Inggris Alkitab ya, pemahaman saya dengan terjemahan LAI itu yang jauh berbeda. Karena memang di sana dikatakan menyesatkan. Itu saya rasa kosakata yang tidak tepat begitu. Saya bisa pergi ke Yunaninya, saya nggak lihat, saya lihat bahasa Inggris ya, yang berbagai macam, itu nggak ada di sana kata menyesatkan. Nggak ada, menyesatkan itu deceive toh, nggak ada. Jadi saya rasa kita kalau misalnya mau menjawab begitu, kita cek dulu juga bagaimana sih sebetulnya arti di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Inggris, bahasa lain. Karena memang kita harus melihat kosakata Indonesia itu kurang tepat begitu. Itu adalah salah satu yang kita harus lakukan ketika ada pertanyaan begini. Kalau kita ada kebimbangan, coba kita lihat dulu terjemahan yang lain atau langsung aja ke Yunaninya, kan begitu. Saya rasa itu adalah suatu, jangan kita menjawab langsung ataupun mempertanyakan itu, karena kita sendiri tidak mau melihat lagi bagaimana sih sebetulnya terjemahan yang lain-lain, kan begitu. Gak ada yang menyesatkan di sana. Gak ada kata menyesatkan di sana, gak ada. Iya, LA itu pakai kata mendatangkan kesesatan, itu loh masalahnya. LA ini kadang-kadang emang harus dijewer juga. Ya paling tidak memang kosakata Indonesia itu gimana Bu? Berantakan nanti kalau kita pakai terjemahan langsung begitu. Delusion itu bahasa Indonesianya apa kan gitu. Jadi memang akhirnya mereka berpikir ya inilah mungkin yang paling tepat untuk saat itu kan begitu. Tapi akhirnya kalau misalnya kita sendiri sebagai pembaca percaya saja apa yang orang katakan, ya kita juga ikut-ikutan kacau kan gitu. Ya saya rasa jawabannya di sana Pak. Tidak ada Allah itu menyesatkan. Karena apa? Kita jelas bahwa Allah itu tidak tempted itu dia tidak dicobai dan tidak mencobai siapapun. Bagaimana dia menyesatkan karena dia sendiri tidak mencobai? Kan begitu. Jadi jelas Allah itu bukan Allah yang bejat seperti Allah yang sebelah. Dia tidak mau dicobai dan tidak bisa mencobai. Itu adalah sifat atribut Allah kita. Gitu. Oh. Bisa tanya lagi satu sebelum saya turun komal. Jadi kalau kita belajar dari sejarah di dalam tubuh kekristenan itu pasti selalu ada penyesat. Jadi setelah saya tidak mau setelah saya meninggal terselamatkan. Jadi yang saya ingin tanya ini, ya Pak Albert, yang saya ingin tanyakan ini karena banyak aku kena report ya. Heran. Ya, lanjut kakak. Kamu mau tanya apa? Kok bisa kena? Karena kan banyak Kena report.
Saya dari Makassar ini Pak Erben, jadi baik gereja-gereja Pentakosta juga di sini sama yang diungkapkan oleh Mikana bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri. Sementara saya baca pernah bahwa Allah Bapa itu adalah Allah yang tak terhampiri. Jadi supaya saya lebih yakin ajaran mana yang saya harus ikuti, apakah itu Yesus adalah Bapa atau Allah Tritunggal, itu yang dari dulu yang saya pahami sampai saat ini. Karena kebetulan ada teman saya pendeta dari Singapura, dia juga menjelaskan bahwa dia tamatan dari STT Tanah Toraja. Dia juga menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal dalam doktrin kekristenan, yang mana lebih tepat apakah yang dipahami Mikana atau yang banyak dipahami teman-teman Kristen. Allah Ajaran Mikana ajaran bidat, Pak. Gimana, Bro? Ajaran Mikana itu ajaran bidat, itu udah menyimpang dari ajaran Alkitab. Karena di Alkitab Yesus mengaku sebagai utusan Allah Bapa, tapi Mikana mengatakan Yesus Allah Bapa itu sendiri. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus memuliakan Bapa. Yesus mengatakan datang dan keluar dari Bapa. Jadi kalau Bapak sebagai seorang Kristen yang berpikir normal, pasti menolak Mikana. Sudah pasti. Karena ajaran Mikana bukan ajaran Alkitab, tapi ajaran antikristus. Nah, itu Pak ya. sama yang termuat tadi di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 ya Pak ya. Bahwa pasti Bukan ada itu konteks apa. 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu bukan seperti yang Bapak pahami itu. 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu contohnya itu lebih tepat seperti Firaun. Jadi Firaun mengeraskan hatinya, maka Tuhan akhirnya mengeraskan hati Firaun. Dan Firaun itu akhirnya binasa di dalam kekerasan hatinya. Jadi 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu konteksnya seperti itu. Ada orang yang hidup dalam rupa-rupa penyembahan berhala, kekerasan hati, jauh dari Tuhan, mengeraskan hati, tidak mau mendengar firman Tuhan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Artinya Allah membiarkan mereka hidup di dalam kekerasan hati itu, tidak bertobat supaya mereka binasa di dalam dosanya. Karena mereka udah menolak kasih karunia. Itu pengertian ayat itu. Iya. Oke. Iya, makasih Pak RB. Iya, seperti Firaun, ingat aja Firaun. Firaun itu kan dikasih dia anugerah untuk bertobat. Tapi apa yang dilakukan oleh Firaun? Firaun mengeraskan hati. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tujuannya kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Supaya dia binasa di dalam dosanya. Kenapa dia? Karena mengeraskan hati dia. Gak mau membuka diri. Seperti itulah konteksnya 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu. Pak Erben, aku izin turun dulu Pak, udah ngantuk banget. Oke. Makasih Bang Erben. Shalom. Iya. Jadi Mikana itu bukan Kristen Pak ya. Lebih tepat dia itu adalah bidat antikristus Pak.